pengkolan ngobrol santai bareng teman. Warung pengkolan ngobrol santai tukar pikiran. Warung pengkolan ngobrol asik dengan hiburan. Warung pengkolan banyak info tambah wawasan. Warung pengkolan, warung pengkolan, warung pengkolan, warung pengkolan. Selamat datang di Warung Pengkolan. Nongkrong asik, nggak asal berisik. Dan sekarang ini adalah temanya transportasi. Jadi itu infrastruktur transportasi publik. Jadi kalau bahas transportasi, transportasi favorit kalian tuh apa? MRT, ada yang kereta, ada yang mobil ya. KRL. Kalau transportasi favorit gue itu lift. Ini. Karena lift itu adalah alat transportasi yang vertikal bisa mengantarkan orang dan barang. Dan menurut gua lift ini adalah transportasi paling nyaman. Nggak berisik. Dan bisa mengubah karakter manusia. Seberisik apapun lu di luar, wah nanti kita ke sono lagi, masuk lift langsung. Bahkan nih band Metallica yang alirannya metal, masuk lift langsung introvert dia. Di lift itu nggak ada gangguan berisik-berisik. Kalau misalkan di bis, di pesawat deh yang udah tiketnya mahal, yang udah harusnya nih kelas A gitu. Suka ada aja orang yang ngobrol kayak anak kecil tiba-tiba, "Mah nanti kalau pesawatnya jatuh gimana kita mah?" Itu kita takut. Di lift nggak bisa gitu. Gak ada hal yang mengganggu di lift. Paling yang mengganggu di lift itu paling suara parfum ruangan. Udah. Itu doang di lift. Tapi kalau bahas transportasi, ini gue seneng banget sama orang-orang pinter yang bisa menciptakan kendaraan. Entah itu mobil, entah itu motor. Karena dulu alat transportasi kita itu cuma kuda. Jadi kita kemana-mana pakai kuda. Bayangin kalau sekarang nggak ada mobil, nggak ada motor, masih pakai kuda. Itu kita kemana-mana pakai kuda. Lu ke TVRI pakai kuda tuh. Nanti kuda bakal sama kayak mobil. Nanti ntar ada kuda, ya di belakangnya ditempel stiker Happy Family. Ada. Ada. Iya. Ayah, bunda, anak, kayak gitu ada belakang. Ntar ada kuda ya di Semanggi ketilang kena ganjil genap. Ada. Dihitungnya dari apa? Dari gigi. Giginya 17 kalau genap ketilang. Banyak. Ntar ada yang namanya pom bensin. Itu nggak ada. Adanya pom rumput. Buat kuda-kuda ngisi rumput gitu kan, isi ulang. Banyak. Ntar gak ada lagi yang namanya stem mobil. Adanya stem kuda. Stem kuda, jadi ada kuda di salju-salju gitu kan. Kuda di salju, di vakum kudanya. Banyak kayak gitu. Ntar ada lagi, ini masalahnya kan gak ada mobil, adanya kuda. Raffi Ahmad pasti punya kuda. Dan kudanya pasti gak bakal sama kayak kita. Kudanya Raffi Ahmad double decker. Dalamnya ada wifi-nya. Banyak kuda-kuda kayak gitu. Dan yang paling seru, misalkan ada pameran mobil. Nggak ada, adanya pameran kuda. Fitra Eri ke situ. Andre Taulani ke situ. Di review kudanya. Bahkan nanti anak-anak muda itu nggak mau kudanya biasa aja. Kita kan kalau punya mobil maunya kita modif-modif. Anak muda itu modif kuda ntar. Ada kuda yang diceperin. Ada kuda yang dibobok. Yang dikrum kudanya emas, jadinya warnanya silver. Nanti anak mahasiswa itu bukan demo turunkan BBM. Enggak, dia rame-rame kuda, ya bawa kuda itu demonya. Turunkan harga rumput. Jadi seperti itulah ya, ini untungnya ada transportasi. Jadi bagaimana perkembangan transportasi publik? Kalian harus simak baik-baik, kalian harus nonton, yang di rumah juga nonton Warung Pengkolan. Karena obrolan Warung Pengkolan, nongkrong asik, gak asal berisik. Terima kasih. Teh, kok masih di sini katanya janjian sama temen? Ini di paku. Kok di paku?
dipaku. Jalanan lagi macet teh, jadi janjiannya sini aja yang deket-deket. Tadi mau tempat lain. Lagian pakai bawa kendaraan sendiri kayak Pak Koyo dong, pakai transportasi umum. Lah. Kan nyapain sendiri, mesti nyetir, nyari parkir. Bukannya Pak Koyo selama ini pakai lang Jawa? Di atas. Gitu. Di atas. Kayak sinetron Iya, gitu. sinetron. Dia kan pacaran sama, dia ini temannya Prabu Siliwangi. Beneran, pakai transportasi umum deh kemana-mana sekarang, nggak usah pakai kendaraan pribadi. Kalau transportasi umum tuh bagus, cuman kalau udah jam-jam kerja, jam pulang kantor, itu desek-desekan teh bau. Ya kan? Bau segala ya. Kemarin tuh ada ibu-ibu mau kursinya Bu, oh, saya lagi mengandung vitamin C katanya. Karyawan itu mah kata gua. Ya memang bener, kadang-kadang memang suka desek-desekan, terus juga ya itu bau-bau segala rupa ada. Tapi kan udah bagus sekarang banyak-banyak transportasi umum yang bagus-bagus. Memang cari jamnya jangan jam sibuk dong, ada jam-jam tertentu. Yaudah nanti cari jambore dah. Pramuka dong kalau gitu. Ya udah, transportasi umum sekarang mah enak. Mau kereta, mau apa, pikir-pikir dulu. Pikir-pikir dulu lah. Enakan walaupun motor AT butut ya teh, tapi bisa dibawa itu. Walaupun diselak batuk ya. Iya, udah butut banget ya. Lampu jauhnya deket. Rabun. Maka dari itu udah transportasi umum aja daripada celaka. Gampang teh nanti, ini lagi janjian tapi udah terlanjur janjian di sini. Mager banget sih, pemuda apaan mager? Ya, mager lah orang tukang las. Yang bener dong. Bener temennya kesini, beneran. Iya kesini kata Ate. Ya Allah. Ngomong transportasi ya? Siapa? Kayak ketemu mantan. Bapak. Siapa teh? Di sini. Di sini Pak, kalau ke sini Bapak melagangin kamera, Bapak gak kelihatan. Pak Menteri. Menteri apa teh? Pak Budi. Kenalin dulu loh. Oh siapa Pak? Budi Karya. Oh yang ada di buku bahasa Indonesia? Ini Bapak Budi? Bukan. Iya kan? Ini mah Pak Budi Karya Sumadi. Oh beda? Ih, Menteri Perhubungan Republik Indonesia, tepuk tangan dong. Pak silakan Pak. Gak nyangka loh saya. Silakan duduk Pak. Menteri Aduh di sini Pak, ya Allah. Wis. Giliran Pak Menteri. Waduh. Ini Menteri Perdagangan kagak juga nih? Dagang mulu dia. Dia Menteri tukang dagang. Tuh, Teh, gara-gara kamu ngomongin soal transportasi, langsung didatengin sama Menteri Perhubungan. Oh gitu ya, ngeluh dikit sekarang tuh datangnya Menteri. Biasa, bener. Gila ngeri ya Indonesia dia. Biar baik kan gue kasihin dulu. Oh, alhamdulillah. Pak duduk Pak, mau minum apa Pak Budi? Apa ya? Apa Pak? Teh, kopi, matcha? Air matcha. Mau apa Pak? Bapak? Teh aja teh. Teh aja, teh. Pakai gula Pak? Enggak. Nggak usah. Nggak pakai gula. Teh tawar. Biar nggak ada janji manis di antara kita. Iya bener. Aduh. Ngimpi apa semalam? Saya tapi saking ngimpinya mau ketemu Pak Budi ya. Biasanya kita kan yang disuguhin apa? Oh ya gorengan, ada bakwan letoy. Sekarang tuh mahal-mahal banget. Pisang molen. Molen langsung, molennya dari truk molen itu Pak. Jadi dia diolah gitu. Tapi bener Pak, saya tadi sama Ate lagi ngomongin soal transportasi umum. Nggak apa-apa kan nanya-nanya Saya dengar Pak? tadi. Iya Pak. Bapak lagi ngapain kesini Pak? Saya kan jalan-jalan. Jalan-jalan. Dari Plaza Senayan. Heeh. Dari jalan kedengeran dong ngomong Wah, transportasi. memang kita dari kecil nelen toa. Gede banget jaring. Tapi saya jadi ada pertanyaan nih, kebetulan ada Pak Budi di Ya. sini. Kayaknya kan kalau lihat sekarang pemerintah tuh lagi giat-giatnya membangun infrastruktur. Ya. Itu ada alasannya nggak Pak? Kenapa lagi? Kayaknya secara masif gitu infrastruktur lagi dibangun. Nah, kalau kita mau bangun ya di satu negara itu biasanya ada ide presiden dan itu dituangkan dalam visi misi. Kayak punya Atep Ate, mau jadi insinyur. insinyur. Mau nggak? Mau Pak. Cuma dia ngambil ekonomi Pak. Iya. Ekonomi ya. Pak Koyo. Makasih Mas. Iya. Pak agak berat ini Pak clip onnya. Sudah nggak nunduk. Iya. Terima kasih Pak. Misalnya Ate mau jadi insinyur Pak. Nah, tapi ini negara. Hmm. Negara, Pak Presiden ingin Indonesia harus memiliki konektivitas. Oke. Indonesia harus dipersatukan. Nah itu visi misi Presiden. Iya. Nah visi misi itu diperintahkan pada kita.
Pak Menteri jalanin ini. Makanya transportasi itu bagian dari konektivitas. Bagian dari bagaimana kita mempersatukan Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke. Betul. Jauh loh Sabang itu. Iya, kalau Sabang sini deket sih Pak. Sabang sini dekat. Cuman memang kan Indonesia negara kepulauan, Benar. jadi memang perlu konektivitas untuk bisa dipersatukan gitu. Ya. Aduh, banyak yang pengen ditanyain sama Pak Banyak Budi Pak, ya. saya juga mau nanya Menteri Perhubungan tuh ngurusin LDR apa enggak? Nggak usah, nanti aja tanyanya itu ya. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Warung Pengkolan TVRI. Nongkrong asik, nggak biar asal asal berisik. Warung pengkolan ngobrol asik dengan hiburan. Warung pengkolan banyak info tanpa wawasan. Warung pengkolan ngobrol asik dengan hiburan. Warung pengkolan banyak info tanpa wawasan. Balik lagi di sini di Warung Pengkolan TVRI. Nongkrong asik, nggak asal berisik. Masih bersama Bapak Menteri. Betul. Seneng banget ya. Iya. Biasa Ate tuh nongkrongnya Menteri Catur gitu-gitu. Sehat gitu stand. Ini Beda Menteri dong. langsung loh. Menteri beneran kalau Iya, ini. Makanya Ate mau nanya nih soal transportasi Teh ya. Betul, kebetulan di Nih, sini. menurut Bapak tuh pembaruan infrastruktur transportasi publik itu bisa meningkatin mobilitas masyarakat nggak sih Pak? Sama mengurangi macet gitu. Ya, jadi kalau kita bicara transportasi publik, pasti itu namanya massal. Massal berarti mengangkut jumlah orang yang banyak. Iya. Ada MRT, ada LRT, BRT itu namanya bus ya. Ada WUS kalau antar kota gitu. Nah, bisa dibayangkan ya, kalau tadi ngomong kuda kan ya. Kuda tuh Apip tuh Nah, tadi. kuda itu ngangkut 1 orang, kalau mobil cuma ngangkut 4 orang. Nah, kalau angkutan massal publik itu ngangkutnya banyak. MRT ngangkut berapa ratus orang ya. KRL ngangkut 1 hari itu lebih dari 1 juta. Ya. Jadi bayangkan bahwa Jakarta ini kalau tidak ada angkutan massal perkotaan itu Sama sekali nggak gerak ya Pak ya. tambah macet. Tambah ya. macet. Jadi itu adalah solusi untuk mengatasi kemacetan. Tetapi juga ingat bahwa kita itu berhadapan dengan keharusan menjaga lingkungan. Iya. Kalau namanya motor, bukan nggak boleh naik motor ya. Naik mobil satu, masing-masing mengeluarkan CO2. Iya. Berarti polusi. Polusi. Nah kalau ini jadiin satu, massal, apalagi kalau transportasi publik kan tepat waktu. Iya, betul. Jadi itu yang kita namakan transportasi Banyak publik. plusnya lah ya Pak Budi ya. Insya Allah. Nah, ini mumpung ada Pak Budi, saya Apa tuh Teh? Siapa lagi Teh? kebetulan ada ini kayaknya konconya Pak Budi deh. Ada lagi? Iya. Nah. Pak Joko, udah sampai mana Pak Joko? Oh ya, saya jemput ke situ ya. Pak Joko udah datang. Pak Joko. Wah, Nah, Pak Joko, apa kabar Pak Joko? Bapak. Ini loh Pak Joko. Siapa yang minta termos es? Oh itu Bu Joko, sorry. Nah ini suaminya. Oh ini suaminya. Jadi Pak Joko ini adalah Pak Joko Setiowarno. Dia adalah pengamat transportasi dan juga Wakil Ketua Bidang Penguatan dan Pengembangan Kewilayahan Masyarakat Transportasi Indonesia. Wih. Bapak sekolahnya pasti lama ya Pak? Jabatannya panjang banget kayaknya. Bapak mau minum apa Pak? Wedang Jaya aja. Udang Bapak Jaya nggak ada. Nggak ada. Udang ronde, ronde. Mau kopi, teh? Teh aja. Teh boleh sama. Kayak Ya kalau ini pakai manis aja. Manis boleh. Nah ini kebetulan ada Pak Joko mungkin tanya-tanya juga soal transportasi. Kebetulan kan ada Pak Budi di sini gitu kan. Menurut Pak Joko nih, apa aspek yang perlu ditingkatkan dalam infrastruktur transportasi publik ya, guna meningkatkan kenyamanan penumpang? Kan rata-rata banyak nih penumpang yang menolak itu katanya, oh desek-desekan lah, kurang nyaman dan segala macamnya gitu. Ya sebenarnya kalau di Jakarta itu boleh dikatakan public transportnya sudah bagus lah ya. Iya, Ya kurangnya karena berdesakan jadi harus diperbanyak. harus Kalau di diperbanyak. Jakarta lah ya. Iya. Nah, tapi kalau di daerah memang harus diadakan. Kan Indonesia nggak hanya Jakarta kan, artinya
pabrik transport di daerah itu masih banyak yang kurang. Mereka harus menuju Jakarta. Kalau Jakarta sudah sangat bagus. Iya. Ada Transjakarta, ada LRT, Ada MRT. ada MRT, ada KRL kan. Iya. Nah, tapi di daerah itu banyak yang hilang sekarang ini. Iya. Nah, makanya perhubungan juga punya program bagaimana membuat pabrik transport di daerah itu menjadi lebih bagus lagi. Ya, tidak jauh beda sama Jakarta lah. Tapi kan Pak Budi nanti akan seluruh Indonesia hampir sama dengan Jakarta. Iya, kita memang angkutan massal perkotaan itu jadi program. Macam Medan sama Bandung kita lagi studi. Terus Bali kita lagi finalisasi. Malah Bali macet melulu sekarang kan. Kita mau bangun LRT, juga kota-kota besar yang lain kita kuatkan. Kalaupun belum ada LRT, MRT, kereta api seperti di Medan, Iya. kita intensifin di Palembang, ya, di Makassar juga demikian. Gitu. Jadi angkutan massal perkotaan itu satu keharusan. Jadi kalau jumlah penduduk tambah, pergerakan bertambah, kalau tidak disubstitusi dengan angkutan massal perkotaan akan macet dan Iya. mungkin nggak gerak malah. Iya betul. Jadi kita nginep di jalan bisa. Betul. Tua di jalan sih yang masih. Kan karena katanya ada satu orang satu mobil itu bikin macet tuh. Makanya harusnya satu orang satu kereta sih. lebih lama lagi waktu Nah tunggunya. kalau misalkan ini penyediaan transportasi publik yang terjangkau dan juga ramah lingkungan tuh bisa mempengaruhi masyarakat beralih nggak tuh Pak dari kendaraan pribadi ke publik? Ya memang kalau diperhatikan ya, coba sekarang KRL berapa bayarnya? Kan murah sekali kan, di bawah 10.000 kan, sehingga perman jumlah yang dikeluarkan relatif kecil. Itu pemerintah subsidi, ya. Transjakarta juga 3.500 ya, ke semua arah. Itu pemerintah juga subsidi. Nah harapannya masyarakat itu tidak menggunakan mobil, motor, tapi menggunakan itu. Iya. Jadi pemerintah selain menyediakan fasilitasnya juga mensubsidi. Bahkan kalau sekarang ini bisa dikatakan pelayanan itu sangat ditingkatkan, sangat diperhatikan lah. Iya. Ya. Ini kalau buat Pak Joko nih, kalau misalnya transportasi online Pak, nah itu tuh masuknya kategori transportasi publik atau enggak? Terus aturannya seperti apa kalau itu? Online itu kan cara aja kan, cara orang mendapatkan transportasi gitu kan. Kalau dulu sebelum ada masih tradisional kan, kalau ada kendaraan umum kita pakai tangan ya, Iya. seperti gitu ya. Berubah pakai telepon gitu ya. Nah, sekarang sistemnya pakai online. Kalau ojek kan dulu di pangkalan kan, kita nungguin. Nah sekarang bisa cari di mana-mana. Tapi kalau disebut transportasi umum, ya cuman dia yang diangkut tidak banyak, Betul. dia bukan massal. Kan orangnya berganti-ganti kan, Iya. nah ngangkutnya cuma satu orang. Nah dikembangkan itu sebenarnya angkutan umum yang sifatnya massal, artinya yang mengangkut orang lebih banyak. Dan itu disediakan ya dekat rumah, jangan jauh-jauh gitu kan. Iya, Kalau iya, kita keluar rumah, nggak usah jauh sudah dapat angkutan umum. Itu yang disenangin masyarakat. Gitu. Iya, tapi kan sekarang juga kalau jauh tuh udah ada feedernya kan yang Nah, nganter ke itu. itunya. Betul kan ya Pak ya? Ada Iya. Ceklenko Jakarta kan, Iya, betul. nggak sampai 500 meter sudah dapat angkutan. Nah itu yang diciptakan seperti itu. Itu yang lagi diperjuangkan juga ya. Betul, sebenarnya ya. betul. Nah kalau partisipasi masyarakat tuh Pak, itu Ya. berpengaruh nggak dalam perencanaan dan pengembangan infrastruktur transportasi publik? Itu sehingga mencerminkan kebutuhan dan preferensi mereka gitu. Ya sebenarnya kalau dalam perencanaan itu banyak melibatkan masyarakat, terutama saya bilang kawasan perumahan. Kita kan berangkatnya dari rumah paling Iya, banyak. betul. Jadi bagaimana masyarakat itu kalau penyediaan public transport itu mendekati kawasan perumahan. Kalau kita lihat dulu tahun-tahun 90-an ya, bangun rumah itu mesti ada public transportnya. Sekarang masalahnya bangun rumah nggak ada public transport, nah itu jadi macet. Nah, sekarang membuat pokoknya perumahan-perumahan dikasih public transport. Saya yakin mereka mau kok. Betul, karena biasanya orang yang rumahnya jauh-jauh akhirnya punya mobil kendaraan Nah, pribadi. Ada iya. alasan Iya, punya kendaraan benar. pribadi. Bilangnya, Iya. karena nggak ada transportasi umum Iya. gitu kan. Nah mungkin Pak Budi ada yang mau ditambahkan dengan pertanyaan tadi? Jadi memang pemerintah itu punya ide, ya. Terus para operator menyediakan. Tapi memang perlu apresiasi masyarakat Betul. agar
kesertaan masyarakat itu banyak gitu. Dia dengan sadar diri, oh saya harus naik kendaraan umum. Supaya apa? Supaya nggak macet, supaya lingkungannya bersih dan sebagainya. Jadi partisipasi masyarakat itu sangat penting. Acara pengkolan ini sebenarnya bagian dari memberikan persepsi baik tentang bagaimana angkutan massal harus dimengerti oleh masyarakat. Karena masyarakat kadang-kadang kan dipengaruhi dengan sosial media yang tiap hari dia lihat ya. Nah, kita harus edukasi dan edukasi. Nah, sekarang ini terlihat dari jumlah penggunaan angkutan massal perkotaan KRL itu relatif penuh ya. MRT belum penuh banget. Ya. Transjakarta belum banget. Ya, jadi memang edukasi ini perlu bahwa kita harus jalan sedikit pada saat berangkat dari rumah, jalan sedikit menuju kampus adik-adik di Al-Azhar ya. Punya berhentinya di Simpang Jaksa Agung, jalan sebentar malah sehat itu. Betul. Jadi upaya-upaya meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap angkutan publik ini penting. Kalau enggak dia jalan sendiri, masyarakat jalan sendiri. Iya, adik-adik dari Universitas Al-Azhar mah udah kelewatin MRT ya? MRT kan? Iya, Oh, keren mereka dia. pengguna MRT banget. Makanya nggak capek apa gitu ya, macet-macetan di mobil. Marah-marah Padahal Transjakarta, udah nyampe gitu ke gitu kantor. aja udah nyampe. Atau subuh-subuh harus berangkat karena takut kena macet. Padahal ada kendaraan umum yang lebih cepat mengantarkan ke kantor Waktunya ya. tepat waktu lagi. Nah gitu. itu dia, makanya biar lebih semangat lagi untuk bisa menjadi penikmat transportasi umum, jangan kemana-mana, tetap di warung Pengkolan TVRI. Nongkrong asik, Gak asal berisik. Pengkolan ngobrol asik dengan hiburan. Warung pengkolan banyak info tanpa wawasan. Warung pengkolan ngobrol asik dengan hiburan. Warung pengkolan banyak info tanpa wawasan. Anda masih menyaksikan Warung Pengkolan. Nongkrong asik, gak asal berisik. Katanya mau ada yang kesini. Iya ini Ate tadi. Nah ini yang teman Ate tadi yang janjian. Siapa sih? Itu ada si Niko, teman SMP. Nikola Saputra. Bukan, Niko Siahaan. Temen kamu tua ya? Niko ada Niko. Coba-coba. Niko itu singkatan Maaf ya, dari Pak. bininya Pak Koyo. Loh. Niko. Kenapa mainnya macam Pak Koy? Halo. Halo brother. Iya ini sister. Masuk aja, masuk ya udah ditunggu. Niko ini siapa suka naik transportasi umum? Iya dia suka naik transportasi umum teh. Dia tuh transport antusias dan juga konten kreator. kayak Oh Ate. ini nih biasanya. Mana nih? Jadi ini yang suka konten-konten di dalam transportasi. Ayo gitu. brother. Wih, Ini dia. Ini Nikonya. Ya, Pak Niko, Bapak. Mau bikin konten teh janjian. Maaf ya ini aduh, warung sederhana yang ngumpul juga Pak Menteri, Pak Joko. Sama lah kaget ini di sini ada Cuma sederhana kok ini, cuma Pak Menteri. Santai kaget kita. di sini ada apa? Ada Pak Menteri, Pak Menteri. Kaget kan? Kaget saya. Apalagi Itu tutup gua. minumnya Pak Menteri, jangan dimain-main. Ajudan tuh langsung begini tadi. Niko rumahnya di mana nih? Kalau rumahku di Tarang, Teh. Di Tangerang. Kamu katanya kemana-mana berarti sebagai transport enthusiast memang kemana-mana naik transportasi Kemana-mana umum? selalu naik transportasi umum. Tuh. Dia dari bayi aja naik kereta bayi. Kereta Stroller. harus ada kereta. Lu digendong mulu sih dulu ya kalau pakai kereta Gendong bayi. gua, ojek gendong. Nah kenapa milihnya transportasi umum? Kalau- Kenapa kan katanya lebih nyaman pakai kendaraan pribadi gitu. Jadi kalau aku naik transportasi umum tuh yang pertama lebih aman, Teh. Terus kedua kita nggak capek. Kalau kita pakai kendaraan sendiri kan kita perlu nyetir, terus macet di jalan tuh jenuh kan. Kalau kita naik transportasi umum kita sambil bisa main HP, gadget atau scrolling aplikasi yang lain gitu. Oh, Jadi anaknya lebih ternyata naik transportasi umum itu aman ya Pak ya? Aman. Oh, iya. Tapi bisa diatur ya, soalnya kan disetir. Disetirin Oh maksudnya kan gitu disetirin, ya. sorry. Begitu. Nah, kalau menurut Niko nih, sebagai pengguna nih fasilitas dan infrastruktur transportasi sekarang itu seperti apa?
sudah memuaskan kah atau gimana? Kalau transportasi umum fasilitasnya di Jabodetabek itu udah sangat bagus banget ya. Seperti Pak Joko bilang ya kalau di Jakarta. Kalau di udah. Jakarta emang harus lebih bagus kan. Yang perlu diperhatikan itu di daerah-daerah teh. Karena kalau kita pulang terus kita di daerah, kita kan perlu nyambung lagi teh di daerah kan. Kita perlu ke tempat rumah kita masing-masing. Kalau dari kota besar ke desa nggak ada, kita juga yang susah. Perlu dijemput. Nah itu yang harus diperhatikan sih lebih ke daerahnya. Kalau di Jakarta sih udah oke banget, fasilitasnya udah mantep banget saya akuin. Iya. Iya lo udah enak banget tuh yang bisa nyender begini ada nih. Apanya? Ini Naik kursinya, motor? kursinya. Kursi Oh, naik bis. kursi. Kenapa begini? Banyak teh. Siapa tahu naik motor ada yang begini. Sekarang kan banyak bis ataupun kereta yang luxury kayak Iya, sleeper tuh udah banyak banget sekarang di Indonesia khususnya. Padahal sleeper dulu buat rautan kecil ya, sleeper. Sniper. Udah gini sniper. Sniper itu ya. Jadi kalau Mas Diko sendiri tuh ngelihat upaya peningkatan keberlanjutan dalam sistem transportasi publik nih. Itu seperti penerapan kayak misalnya kendaraan listrik sekarang udah lebih banyak, terus program ramah lingkungan. Nah, itu ngelihatnya kayak apa? Kalau sekarang kemarin aku udah sempat nyoba beberapa kali di Transjakarta yang listrik. Kalau sekarang mungkin udah 100 unit ya Pak ya? Transjakarta yang udah beroperasi di Jakarta. Dan itu aku udah nyobain semuanya, semua rute yang bis listrik. Terus yang terbaru itu bekerjasama sama perusahaan negara Damri, itu meluncing bis listrik dan itu ada 26 unit, itu yang terbaru. Itu aku juga pernah nyobain juga. Jadi kalau bis listrik itu memang harus diskusikan untuk kota besar biar ramah lingkungan terutama banget ya. Biar polusi menurun lah. Karena kan di Jakarta udah padat banget kendaraannya kan, seperti itu. Ini kalau berbicara tentang transportasi nih Pak, ini bagaimana infrastruktur transportasi umum itu dapat menjadi inklusif, jadi bisa diakses oleh semua orang yang disabilitas gitu. Mungkin Pak Joko bisa menjawab pertanyaan ini. Kalau merancang sekarang apapun ya, itu harus memperhatikan tadi ya, disabilitas, lansia, Iya, betul. anak-anak, itu semuanya harus diperhatikan. Terutama untuk prasarananya. Sekarang untuk sarana juga sama gitu ya. Kalau kita naik angkutan umum, bis itu kan dikasih ruang khusus untuk disabilitas kan ada. Iya. Bahkan ada satu rute namanya beberapa bis itu kalau dia lodek disediakan juga untuk disabilitas. Nah, sekarang yang dibuat perhubungan di daerah-daerah ada program Civic Transpakuan itu satu rute paling tidak ya tiap 2-3 kali yang biasa nanti ada bis yang khusus untuk disabilitas. Itu diberikan seperti itu. Ya, sudah disediakan ruang itu. Itu sudah wajib lah karena itu bagian dari undang-undang ya. Dan itu memang tuntutan. Bahkan kalau enggak itu ya rame di medsos itu. Itu Jadi memang peruntukannya ada ya, Ada, tapi sudah. mungkin belum banyak gitu ya. Ya kalau yang baru-baru sudah dibuatkan ya. Oh yang terbaru mah sudah ada gitu ya. Sudah, itu bagian dari apa istilahnya standar pelayanan minimal. Oke. Ada. Kan ini kan yang dikembangkan nggak hanya Jakarta tadi Pak Menteri sudah bilang kan di daerah juga ada kayak Transpakuan kayak di Bandung gitu ya. Iya. Bandung, di Jogja, di Semarang ada 11 kota. Makanya nanti busway itu tidak hanya Jakarta, nanti bentar lagi ada di Medan, ada di Bandung, ada di di Bandung ada nanti ya. Iya, saya nanti akan naik yang di ini Bandung. ada. Loh, ngapain kan tinggalnya di Jakarta Pak? Kalau di Bandung, Ngapain naik yang di Bandung? berarti namanya apa? Nanti kan ini Trans Bandung dong. Ada Trans Bandung, Trans- Cina. Ada Cina. Ada Cina. Nggak tahu kan? Punten Trans Bandung. Trans Bandung TEA. Ada TEA-nya. Jadi jualan teh dikira. Mungkin kemudian ada yang mau ditambahkan mengenai Ya, memang Jakarta menjadi contoh, tapi daerah-daerah kita stimulasi agar mereka itu concern dengan angkutan massal perkotaan. Jadi contohnya kita beberapa waktu yang lalu Pak Presiden meresmikan beberapa terminal ya, ada di Purworejo, di Salatiga dan beberapa tempat. Satu lagi yang secara khusus kita ada namanya BTS, By the Service. By the Service itu adalah kita membeli layanan angkutan bis. Dan pertama kali kita subsidi, bahkan pertama kalinya gratis. Apa maksudnya? Supaya masyarakat tuh belajar, oh dia nggak naik motor lagi, nah ini. Pertama kali gratis ya. Tapi setelah 3 tahun kita kurangi subsidi. ya. Jadi katakanlah 2.500 atau 5.000, mereka terbiasa.
Nah, ini proses ini sudah 10 kota dan kita akan pindahkan beberapa kota lagi. Jadi prasarana kita siapin, sarana juga kita simulasi. Ada beberapa daerah yang melakukan secara swadaya. Nah itu kami apresiasi. Tetapi pemerintah pusat concern mensimulasi agar angkutan masyarakat perkotaan ini yang namanya bus paling awal itu jalankan. Lalu kita mikirin yang namanya MRT, LRT juga ada di daerah-daerah. Gitu. Tunggu. MRT. Lampung lah kalau bisa Pak, Lampung nanti. Ya nanti kan udah kenal banget, CS banget Pak Budi. Langsung teleponan nanti kita Pak. Ngapain telepon Pak Budi? Nah, kita masih akan ngasih kesempatan nih sama teman-teman mahasiswa dari Universitas Al-Azhar Indonesia untuk bertanya mengenai transportasi publik dan juga infrastruktur. Jangan kemana-mana, tetap di Warung Pengkolan. Nongkrong asik, gak asal berisik. Warung Pengkolan ngobrol santai bareng teman. Warung Pengkolan ngobrol santai tukar pikiran. Warung Pengkolan ngobrol santai bareng teman. Warung Pengkolan ngobrol santai tukar pikiran. Ya kita masih seru-seruan di Warung Pengkolan. Nongkrong asik, gak asal berisik. Saya tadi ada mahasiswa-mahasiswa yang nanyain ke Ate, Bang mau nanya dong ke Pak Menteri boleh nggak? Boleh. Boleh, Silakan, tapi silakan. cepet tadi cepet saja. Jangan dong, masa jadi pungli di sini. Silakan. Perkenalkan, nama saya Razidhan Fauzi, saya dari program studi hubungan internasional dari Universitas Al-Azhar Indonesia. Iya. Saya mau bertanya ke Pak Budi. Pak Budi ya. Ya, menurut Bapak lebih prioritasin yang mana antara nambah unit gerbong KRL atau perluasan jalan tol? Itu aja. Oh tapi jalan tol tuh sebetulnya ininya PU, tapi nggak apa-apa ditanya mungkin ya Pak ya. Jadi keduanya itu complementary ya. Karena kita dalam pengembangan wilayah itu sudah direncanakan mana yang jalan tol, mana yang jalan kereta api. Kalau jalan tol itu memang lebih fleksibel karena itu berkaitan dengan pengembangan wilayah. Dan jalan tol juga memastikan angkutan massal yang namanya bus itu bisa cepat dan tepat waktu gitu. Jadi kalau sekarang sudah ring road itu outer ring road ya. Udah di luar lagi. Udah 3 rute. Jadi itu dilaksanakan. Nah, kereta api juga dikembangkan. Makanya ada KRL, ada LRT. Jadi KRL pun ya, kalau sekarang itu jarak antara kereta api itu 6 menit. Kita lagi mau mengupayakan setiap 3 menit. Jadi volumenya banyak banget. Jadi nggak lari-lari kalau telat. Iya. Ya, juga KRL. KRL kan sekarang sampai ke Cibubur. Kemarin Pak Presiden suruh sampai Bogor. Ya. Terus ke Tangerang. Iya, Pak. Ya. Tapi belum ke Lampung. Nyungsep ke laut Pak. Jadi ke Tangerang ya, ke BSD dan sebagainya. Jadi kita selalu sejalan seiring menambah jumlah-jumlah itu. MRT contohnya, sekarang itu ada utara selatan, ya. Sekarang kita udah tanda tangan untuk East West. East Westnya juga nanti sampai Balaraja. Balaraja Pak. Terima kasih Pak. Sampai Balaraja. Nah, ke sana sampai Cibutung. Bayangkan dari Cibutung sampai 7-9 km. Yeah. Jadi kita punya rencana jangka panjang yang memang sudah dihitung secara kalkulatif sehingga masyarakat itu mempunyai pilihan. Dia mau jalan tol, kereta api, MRT, LRT dan sebagainya. Oke, Itu dia. Jadi dua-duanya sama pentingnya. Lagi dan diusahakan semuanya. akhirnya ya kolaboratif jadinya Kolaboratif gitu jadinya. ya. Ada lagi yang mau bertanya? Silahkan. Perkenalkan, nama saya Aulia Dwi Putri, dari Program Studi Hubungan Internasional Universitas Al-Azhar Indonesia. Saya ingin bertanya kepada Bapak Joko soal harga tiket pesawat. Nah, di Indonesia kan banyak
terdiri dari banyak pulau di mana harus diakses menggunakan pesawat. Sedangkan melihat harga tiket pesawat ke daerah timur Indonesia, misalnya Papua, jauh lebih mahal dibanding tiket pesawat ke luar negeri. Sehingga akhirnya banyak orang yang lebih memilih berlibur ke luar negeri daripada ke Papua. Itu bagaimana Pak? Terima kasih. Wah, ini tiket ini. Lawan ya Pak? Kalau tiket itu urusannya Pak Menteri itu. Tapi kalau pesawat itu begini, jadi kita juga ada, Indonesia itu punya jaringan pesawat tapi yang subsidi. Nah, subsidi memang murah itu, paling maksimal 500.000 lah. Tapi subsidi ya, itu jarak tertentu. Tapi kalau yang jarak jauh, ini biar Pak Budi yang jelasin itu. Kenapa kok bisa mahal ya? Nah, itu. Jadi kalau pesawat, ya memang kita ada pilihan ya. Indonesia itu bayang nggak? Panjang Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu sama dengan Eropa dari ujung ke ujung. Jadi panjang sekali gitu ya. Jadi kalau biayanya mahal karena memang jaraknya jauh. Tapi kalau bicara ke luar negeri itu sebenarnya tergantung spirit kita. Betul. Ya. Spirit kita ya. Saya jujur ya, kalau disuruh jalan-jalan, saya senang ke Bali daripada ke Singapura. Saya senang ke Jogja daripada ke Thailand gitu. Nah, spirit ini yang harus dibangun. Nah, mahasiswa adalah agent dari perubahan. Kalian yang mesti mengedukasi masyarakat bahwa negeri kita enak, bagus, indah dan sebagainya gitu ya. Jadi boleh ke luar negeri, tapi untuk purpose atau kepentingan yang penting sekali. Jadi kita makanya pemerintah menggalakkan namanya 5 destinasi baru selain Bali. Ya. Itu ada Danau Toba, ada Mandalika, ada Manado, ada Labuan Bajo, ya. Nah ini menunjukkan bahwa pemerintah juga concern. Nah pemerintah juga melaksanakan ini. Kalau yang muda-muda, kiatnya cuma, gimana kita ke Singapura, selesailah itu. Tapi kalau kalian post Bromo, post Mandalika, ya post katakanlah makan bakmi di mana di Semarang enak tempatnya Pak Joko gitu, asik loh, gitu ya, nggak kalah asik kita kalau jalan-jalan ke dalam negeri gitu, ya. Jadi akhirnya kembali ke masyarakat sendiri seperti naik transportasi umum juga sebetulnya kesadaran kitanya sendiri aja ya dalam memilihnya gitu. Singapura kan cuma foto sama singa yang ngeluarin air doang. Kita kan bisa ngeliat ada komodo melet-melet lebih deg-degan gitu. Ya kan bener. Banyak Indonesia lebih menarik. Hidup lagi itu. Nah, Niko, kalau menurut Niko nih, apa yang masih harus dibenahi dari transportasi publik? Kalau menurut aku yang sebagai pengguna ya Teh ya, pertama itu halte yang ramah dengan segala musim. Misalnya kalau lagi hujan, haltenya kecil terus penumpangnya banyak, otomatis kan numpuk di situ dan kita mungkin kena air hujan dan itu membuat masyarakat juga milih-milih lagi, milih transportasi. Itu mengenai halte. Terus yang kedua, buat penyandang disabilitas. Karena kan yang aku lihat sekarang itu jarang banget di transportasi umum itu ada penyandang disabilitas. Itu pun paling hanya 1-2 lah yang antusias buat naik transportasi umum karena mungkin mereka melihatnya masih kurang nyaman, nyaman di mereka gitu. Itu tadi. Tapi tadi disampaikan Pak Joko juga sebetulnya pemerintah sih selalu berusaha untuk menyediakan untuk itu ya, untuk disabilitas, untuk ya, jadi yang program by the service itu, PTS itu setiap rute itu disediakan. Memang tidak semua bus ya. Karena disabilitas nggak roda itu memang tertentu aja, tetap ada. Sampai di daerah-daerah pun yang punya program ini kan nggak hanya dari PBN. Jadi ada Pemda juga punya program seperti itu untuk subsidi, mereka sediakan. Iya. Ya. Pelan-pelan lah nanti bisa semuanya. Ya, Bismillah, jadi di ruangnya amin. itu ada ruang khusus disabilitas. Ya, sudah ada. Nah Pak Joko itu kira-kira apa sih tantangan utama yang dihadapi dalam memperluas dan memodernisasi infrastruktur transportasi publik ini? Ya ini tantangannya adalah sebenarnya lebih banyak pada anggaran ya. Dan tidak hanya pusat, termasuk juga di daerah. Ya kesadaran pemerintah daerah, khususnya kepala daerah itu bagaimana mereka membenahi public transportnya. Saya tahu dari beberapa daerah, kepala daerahnya punya semangat itu, bahkan gratis. Contohnya kalau ke Aceh,
Transkuta Raja itu gratis. Iya. Nanti ke Banjarmasin itu masih gratis juga. Ya, itu APBD itu dia. Iya. Ya, kemudian yang baru lagi saya lihat kemarin Padang. Itu juga subsidinya cukup besar. Meski APBD-nya tidak bagus, tapi kesadaran kepala daerah, jadi dari political will di kepala daerah itu. Di Semarang juga gitu ya. Nah, ini tumbuhlah beberapa kepala daerah yang mau. Sebenarnya untuk kampanye kepala daerah juga, kalau dia bagus kan kepilih lagi gitu kan. Ya harusnya begitu ya, gunain itu ya, gagasannya. Nah, kalau untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut gimana tuh? Ya kalau dana sih agak susah ya gitu kan. Jadi dana sebenarnya juga ya memang masalah, tapi kita punya choice bahwa masyarakat atau swasta atau dari luar itu kan punya ruang untuk membeli dan memfasilitasi. Jadi kalau kami Kementerian Perhubungan ada namanya creative financing yang juga disupport oleh Kementerian Keuangan. Ya dari hal yang kecil sampai yang besar. Yang kecil katakanlah creative financing yang kita lakukan adalah ya operator itu kita ajak. Oke, kalian invest sementara kita kasih gratis. Nanti pada waktu tertentu kalian harus melakukan collection sendiri. Akhirnya return daripada bis itu jalan. Yang besar kita biasanya ke luar negeri ya, ke World Bank, ke IDB, bahkan kemarin ke Korea, ke China dan ke Jepang. Itu kita minta dana-dana soft loan yang ada di mereka agar mereka membangun di sini. Sebagai contoh MRT, itu adalah soft loan dari Jepang. Di mana kita membayar bunga yang rendah, tetapi Pemda dan pemerintah pusat membayar. Nah, creative financing inilah yang harus dikerahkan karena APBN itu hanya kira-kira 30% dari kebutuhan kita. Jadi kalau kita butuh 100, dia itu cuma 30. Makanya kita aktif dan lakukanlah dari yang kecil sampai yang besar. Dan yakin kalau ada satu edukasi, ada satu campaign, ada satu format yang ditawarkan pada masyarakat, kepada negara-negara yang lain, mereka tertarik kok. Kemarin ke Korea juga begitu saya tawarkan, oh ya kita akan mendanai Bali, ya, juga ke Arab dan sebagainya. Jadi memang butuh satu goodwill atau keinginan dari kita membuat format itu dan kita tawarkan kepada investor dalam dan luar negeri. Iya, mungkin ditawarkan ke warga Tangsel mungkin. Bisa lebih antusias Bisa nanti lebih kan. antusias biar dapat semuanya. Gitu. Nah, sebentar lagi kita akan dengar ya closing statement dari para narasumber. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Warung Pengkolan TVRI. Nongkrong asik, gak asal berisik. Warung Pengkolan ngobrol santai bareng teman. Warung Pengkolan ngobrol santai tukar pikiran. Warung Pengkolan ngobrol santai bareng teman. Warung Pengkolan ngobrol santai tukar pikiran. Kita masih ngulik soal transportasi di Warung Pengkolan. Nongkrong asik gak asal berisik. Senang banget hari ini bahkan Pak Budi ikutan pakai nongkrong asik gak asal berisik. Sambil dadah Pak Budi sebenarnya. Nah, kita udah sampai di akhir segmen dan kita memberikan kesempatan kepada para narasumber untuk memberikan kalimat penutupnya atau closing statementnya mengenai harapannya terhadap infrastruktur dan transportasi publik di Indonesia untuk kedepannya. Silakan. Mungkin dari Pak Budi dulu silakan. Ya, saya mengapresiasi warung ini surprise lah. Ini esensial dan berguna bagi masyarakat. Saya apresiasi ya. Tepuk tangan. Terima kasih Pak. Lalu saya juga apresiasi melibatkan content creator, mahasiswa. Karena apa? Karena kalau kita berbuat sesuatu, penggunanya nggak ada, sama aja bohong. Iya, betul Pak. Ya, jadi kita berusaha membuat program, masyarakat mengapresiasi bahkan mendukung. Nah itulah klop, ya top. Keren. Pak Joko. Ya, saya beberapa kali menonton acara ini. Saya kok menarik sekali karena anak muda ya.
Dan saya pikir ini kalau bicara public transport, kita mengajak anak muda lebih banyak menggunakan public transport. Ya, karena ini dimulai dari yang muda-muda lah. Yang sudah tua biasanya udah males sudah. Jadi ke depan public transport yang sudah dibuat oleh pemerintah itu dijaga dengan baik. Halte-haltenya jangan dikasih apa, coret-coret, yang bagus gitu ya. Oke, diapresiasi lah apa yang sudah disiapkan. Dari Niko. Kalau dari kami Pak mungkin untuk armadanya ditambah lagi Pak. Semakin banyak armada kan otomatis kami juga merasa nyaman saat naik. Jadi semua armada di semua rute, mungkin juga harga tiketnya mungkin bisa di-price lagi Pak. Biar kami kalau liburan itu budgetnya tipis gitu Pak. Kalau liburan keluar kota naik transportasi umum itu bisa enak gitu. Mungkin itu sih Pak. Jadi ditambahin armadanya biar tiba-tiba yang kemarin. Bukan armada yang ada Rijalnya Pak. Ini armada itu armada transportasi publiknya gitu. Ya, itu mah cerita hati seorang Niko sebagai pengguna transportasi ya. Kalau murah mah saya juga mau. Saya juga mau. Semua orang kayaknya kalau murah. Tapi dari diskusi yang ini kita bisa ambil bahwa sebetulnya untuk sistem transportasi publik, gitu, juga infrastruktur sebetulnya memang sangat memiliki peran penting dalam kehidupan perkotaan dan nasional tentunya ya. Nah tapi seperti yang dikatakan Pak Budi, Pak Joko juga bahwa harus adanya kerjasama sebetulnya antar pemerintah, operator transportnya dan juga masyarakatnya gitu. Jadi pengelolaan yang baik, kebijakan yang terarah dan partisipasi aktif masyarakat itu adalah sesuatu yang klop ya Pak ya, dianggap kunci sukses dalam meningkatkan sistem transportasi publik. Itu dia. Jadi pulang dari sini semua naik transportasi umum ya, janji ya. Motornya tinggalin aja. Iya kan dia bawa ke sini. Pulang MRT kayak ada yang lupa ya. Gak apa-apa. Iya, terima kasih banget ya Pak Budi udah mau mampir ke sini, ke warung Pengkolan, Pak Joko juga. Pak Joko termos es nanti tinggal diambil. Salam buat Bu Joko. Niko juga terima kasih udah bela-belain datang ke sini dan mudah-mudahan nih dengan acara ini sekali lagi juga bisa meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menggunakan transportasi umum gitu. Biar tadi yang sudah dibilang jadi jalanan juga nggak macet, udah gitu juga udara lebih bagus gitu karena kita pemakaiannya ya kendaraan pribadinya sedikit, kita semuanya naik transportasi umum. Itu dia. Gitu. Ya makanya jangan lupa kalau pengen nonton yang penting-penting yang oke-oke yang asik-asik nongkrongnya di sini aja di warung Pengkolan TVRI. Nongkrong asik gak asal berisik. Ketika siapa saja sendirian, tadi yang diri tak ada hiburan. Jika kau merasakan kesepian, datang kemari kita senang-senang. Semua berdiri, waktunya beraksi. Hey, hey. Penindasan kekerasan gak zaman, kami datang membawa perdamaian, ciptakan suasana tak terlupakan, lantangkan suaramu dan teriak asik, alunan distorsi, sikap pun beraksi, yang ada di sana, yang ada di sini, semua ikut bernyanyi.